Oke, selamat malam. Hari ini kita kedatangan tamu, Bapak Salman Farisi. Beliau ini adalah salah satu direktur Prusda, di mana beliau ini adalah termasuk tokoh di Kaltim juga yang membidangi berbagai macam asosiasi. Salah satunya Apindo. Beliau juga di Kadin juga menjabat Dewan Penasihat kalau nggak salah atau Dewan Pembina. Kemudian juga staf ahli dari Bapak Wali Kota sebelumnya, dan sekarang juga beliau ini juga sebagai Direktur Prusda ini beliau juga adalah tulang punggung daripada investasi yang ada di Kota Balikpapan yang selama ini beliau tekuni, karena saya tahu bahwa beliau ini sangat kreatif ya, sangat aktif di dalam berbagai aktivitas bisnis atau ekonomi yang ada di Kota Balikpapan. Oke, Pak Salman, selamat malam. Selamat malam, ya. Pak Indra. Kita tahu bahwa Balikpapan ini adalah kota penyangga untuk ibu kota Nusantara, di mana ibu kota IKN ini menjadi semacam ikon bukan cuma nasional tapi juga internasional. Kita tahu bahwa bahkan terakhir saya lihat di beberapa media itu Amerika maupun negara Eropa itu sudah mulai melirik untuk menanamkan investasi di IKN. Nah, melihat dari kondisi-kondisi macam ini, apalagi kota Balikpapan ini adalah kota yang sangat heterogen. Kira-kira menurut pandangan dari Pak Salman, kira-kira apa rencana daripada kesiapan Balikpapan sebagai kota penyangga untuk ibu kota negara ini? Terima kasih Pak Indra. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih atas undangannya terkait dengan kesiapan barangkali daerah khusus Kaltim, khususnya Balikpapan. Kalau saya barangkali lebih setuju Balikpapan ini menjadi kota beranda IKN. Kenapa? Kalau beranda berarti menjadi serambi yang harusnya lebih siap menyambut kehadiran IKN di Penajam Pasir Utara. Nah, harapan kita sebagai bagian dari masyarakat Kalimantan Timur, kiranya kehadiran IKN ini dapat memberikan terkonfirmasi kebijakan terhadap hadirnya IKN. Betul. Ya, jangan sampai kehadiran IKN ini menjadi alienasi daripada keterasingan daripada masyarakat Kaltim, khususnya di sekitar IKN itu sendiri. Nah, ekspektasi atau harapan kita, mungkin saya bisa menyelami harapan, keinginan dan cita-cita dari tokoh masyarakat, bagaimana kehadiran IKN ini dapat memberikan ruang yang rasa keadilan, kemudian dapat berpartisipasi secara aktif di dalam pembangunan IKN ini. Nah, itu ekspektasi pada masyarakat secara umum, itu Pak Indra. Dan untuk pengusaha-pengusaha mungkin dari bidang-bidang asosiasi dan sebagainya, ini bagaimana Pak aktivitasnya adanya IKN ini sendiri? Yang saya maksud tadi bahwa selama stakeholder IKN tidak memberikan ruang agar kiranya dapat berpartisipasi kelompok masyarakat Kaltim atau Balikpapan dan sekitar IKN, itu diberi ruang untuk diberikan mungkin untuk kita berdiskusi sektor-sektor mana teman-teman daerah ini dapat diberikan ruang berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan IKN. Berperan. Nah, ini mungkin harus cari formulasi siapa yang harus menginisiasi ini. Saya pikir pejabat otorita IKN barangkali memberikan ruang ini secara reguler, tidak hanya sifatnya seremonial saja, betul. Tapi ada tataran kebijakan, konsep, kemudian tataran implementasi, operasional teknis seperti apa. Kalau kita boleh saya berpendapat bahwa saya melihat ada 3 sektor yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah peningkatan kompetensi SDM masyarakat minimal sekitar IKN, Kabupaten Penajam Pasir Utara, Kukar, dan Balikpapan. Nah, kemudian memberikan ruang kepada pengusaha lokal untuk bisa berpartner dengan pengusaha nasional maupun internasional. Barangkali secara strata kemampuan itu menengah ke bawah. Betul. Mungkin level UMKM-nya kecil dan menengah. Ada mungkin sebagian teman-teman kami yang senior bisa berinovasi di tingkat skala usaha yang besar. Kemudian yang ketiga adalah
jangan lupa harapan kita dengan kehadiran IKN itu jangan melupakan kearifan lokal budaya. Ya. Nah, budaya lokal ini kiranya dapat itu tadi mengafirmasi terhadap kebijakan di sektor budaya. Iya, betul. Gitu loh. Ya. Sektor sosial dan budayanya. Nah, 3 aspek ini barangkali menjadi ruang untuk kita dapat berpartisipasi di dalam pembangunan IKN ke depan. Oke Pak, saya kira demikian. Terima kasih kehadirannya Pak Salman. Sama-sama, Pak Hendra. Mungkin lain waktu kita akan lebih spesifik lagi untuk mengundang beberapa teman-teman yang memang membidangi dari bidang atau asosiasi yang membidangi masing-masing kegiatan-kegiatan yang mampu memberikan nilai tambah baik bagi pemerintah dalam arti kata badan otorita yang nantinya mungkin lebih efisien karena menggunakan masyarakat lokal, pengusaha lokal dan sebagainya. Nah, di sini akan timbul namanya kesinambungan dan keselarasan di dalam konteks usaha maupun dalam konteks hubungan sosial dalam kerangka membangun ibu kota Nusantara. Terima kasih, selamat malam. Terima kasih Bapak Salman. Terima kasih, Pak. Selamat malam. Selamat malam.